Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah mengharmoniskan dosen pembimbing 1 dan 2. Teman-teman sekalian, kalau judulnya mengharmoniskan, yang dimaksudkan mengharmoniskan di sini adalah harmonis dalam bidang keilmuan ya, bukan hubungan interpersonal atau hubungan pribadi antara satu dosen dengan dosen yang lain. Insya Allah kalau itu sih baik-baik aja, yang namanya satu perguruan tinggi, satu fakultas, satu program studi, satu lembaga, insya Allah itu baik-baik saja hubungannya. Apalagi dalam kerjasama membantu mahasiswa untuk segera lulus ya. Tapi dalam hal ini adalah saya ingin membantu teman-teman mahasiswa yang punya keluhan bagaimana caranya mengkomunikasikan antara misalnya hasil konsultasi dengan dosen pembimbing 1, kemudian juga hasil konsultasi dengan dosen pembimbing 2. Kadang misalnya ada perbedaan pendapat, nah bagaimana ini menyatukannya sehingga bisa diterima oleh 3 pihak. Pihak ke-1, kedua, dan pihak ketiga itu adalah mahasiswanya sendiri. Nah, jadi sekali lagi digarisbawahi, keharmonis di sini adalah harmonis dalam bidang keilmuan ya. Nah, baik teman-teman sekalian, dosen pembimbing itu adalah seorang dosen tetap ya di sebuah perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat ya. Saya nggak akan membahas tentang apa syaratnya, tetapi adalah lebih kepada membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi sebagai dosen pembimbing itu sudah memenuhi syarat, apakah sebagai dosen pembimbing kedua atau sebagai dosen pembimbing ke-1. Ada juga perguruan tinggi yang menggunakan kata pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping ya. Jadi dosen pembimbing 1 disebut sebagai dosen pembimbing utama, dosen pembimbing 2 disebut sebagai dosen pendamping. Ada menggunakan istilah itu ya, terserahlah masing-masing, tapi intinya adalah kalau untuk S1 biasanya ada yang 1 dosennya, ada yang 2 ya dosen pembimbingnya. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang skripsi mahasiswa yang pembimbingnya 2 ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kebiasaan proses bimbingan, itu dosen pembimbing 1 itu adalah mengarahkan, membimbing ya pelaksanaan penelitian mahasiswa. Dalam hal ini terutama dalam konsep besarnya apa, intinya apa gitu. Jadi kalau kita lihat biasanya ini berkaitan dengan keilmuan di bidang prodinya masing-masing. Jadi stressing inti dari penelitiannya apa itu akan menjadi sorotan bagi pembimbing utama atau pembimbing 1 ya. Nah, jadi kalau kita lihat posisinya itu ya antara pembimbing 1 dan pembimbing 2, kalau pembimbing 1 itu biasanya dari program studinya masing-masing ya. Kemudian untuk pembimbing 2 ini ada berbagai alternatif. Yang pertama dari program studi yang sama dengan pembimbing 1, atau mungkin dari program studi yang berbeda tapi tetap satu fakultas, atau kalau dibutuhkan bisa jadi loncat ya ke fakultas lain. Jadi sudah fakultasnya lain dan prodinya juga lain. Itu tidak menutup kemungkinan jika memang penelitian mahasiswa tersebut membutuhkan keahlian yang tidak ada di program studinya. Jadi kalau misalnya ada interdisiplin ilmu ya, contohnya misalnya kalau teman-teman mahasiswa misalnya ya yang kuliah misalnya di bagian program studi ilmu komunikasi ya, tapi kemudian latar belakangnya juga dia berminat untuk meneliti tentang jaringan komunikasi petani ikan misalnya, maka pembimbing 2-nya bisa dari Fakultas Perikanan ya, program studi apa tergantung apa penelitiannya ya. Jadi bisa loncat, bisa keluar dari fakultasnya untuk pembimbing kedua ya. Jadi kesimpulannya, pembimbing kedua itu bisa dari program studi yang sama, atau
keluar dari program studi tapi fakultas yang sama, atau keluar dari fakultas ya. Jadi seperti itu bila memang dibutuhkan. Nah, baik teman-teman sekalian, biasanya hubungannya itu adalah hubungan interpersonalnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mahasiswa yang bingung menyatukan pendapat dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana caranya ya. Nah, sebelum sampai ke intinya, biasanya ingin saya sampaikan dulu supaya teman-teman yang akan bimbingan ini sudah tahu. Pada umumnya kalau dosen pembimbing ke-1 umumnya ya menggunakan metode bimbingan non-direktif. Jadi teman-teman diajak untuk banyak berpikir sendiri, mandiri ya. Kreativitas dituntut sangat tinggi. Tapi pada dosen pembimbing kedua itu kadang bisa non-direktif, bisa juga direktif. Jadi teman-teman bisa lebih banyak bertanya ya, meminta langsung ya, petunjuk langsung dari dosen pembimbing 2. Kalau pembimbing 1 biasanya adalah non-direktif ya, karena kan yang disampaikan adalah ide utama dari penelitian itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus teman-teman lihat juga tipe dari dosen pembimbing. Misalnya ya, ini psikologi komunikasinya. Dosen pembimbingnya itu dalam proses komunikasinya teman-teman harus lihat seorang ibu atau seorang bapak ya. Artinya laki-laki atau perempuan, karena ada kecenderungan yang berbeda. Kalau perempuan misalnya ibu ya, ibu dosen itu biasanya perhatiannya distributif ya. Bisa sudah terlatih mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Sudah terlatih bekerja simultan. Jadi kalau teman-teman bimbingan ke seorang ibu dosen, mungkin sambil bimbingan sambil juga mengerjakan atau berkomunikasi dengan yang lain. Dan teman-teman bisa ditunda beberapa saat, itu nggak usah tersinggung. Karena memang biasanya seorang dosen perempuan bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Jadi sambil membimbing, sambil juga mungkin berkomunikasi dengan mahasiswa yang memerlukan beliau dan sebagainya. Nggak usah khawatir kalau terpotong-potong gitu, udah biasa. Nah, kemudian kalau yang bapak nih, misalnya laki-laki, nah itu juga teman-teman harus paham kalau dosennya sedang membaca draftnya teman-teman, jangan diajak bicara, karena mungkin pembicaraanmu tidak akan direspon karena beliau sedang serius fokus membaca draft skripsimu gitu ya. Jadi biarkanlah bapak yang bersangkutan, dosen pembimbingmu itu, apakah seorang profesor, seorang doktor, biar diberi kesempatan untuk membaca ya, tanpa harus diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa gitu ya. Nah, jadi itu harus dipelajari ya, komunikasi, psikologi komunikasinya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang inti bagaimana nih kalau misalnya konsep dari satu pembimbing dengan pembimbing yang lain agak-agak ada berbeda. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa di dalam melihat perbedaan itu lebih baik diterima dulu, apakah dari pembimbing 1 diterima, kemudian lalu pembimbing 2 ada nggak perbedaan gitu. Nah, kalau ada perbedaan jangan dipertentangkan, tapi teman-teman terima kedua-duanya lalu pelajari ya. Nah, jadi di dalam hal ini yang harus dipikirkan adalah skripsi itu adalah milik mahasiswa, bukan milik pembimbing ya. Jadi jangan sampai begini bimbingannya nih, pantang melakukan hal ini ya. Pak, misalnya itu kata ibu ini, kata ibu Sri katanya ini nggak cocok teorinya misalnya. Apa yang Bapak sampaikan kemarin nggak cocok, ibu Sri kepinginnya seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Atau sebaliknya ketika ke pembimbing 2 yang namanya ibu Sri misalnya ya, pembimbing satunya siapalah misalnya Pak Gunawan misalnya, Bu gimana ya, kok kata Pak Gunawan teori ini udah usang Bu, udah nggak cocok. Itu juga pantang dibicarakan seperti itu. Yang meneliti apakah itu teorinya masih bagus, masih aktual, ataukah sudah usang, ataukah sudah ada teori baru, itu adalah tugas mahasiswa ya, mempelajari. Jadi bahasa komunikasi kepada dosen pembimbing 1 dengan kedua itu harus bahasa ilmiah ya, setelah teman-teman mengkaji lebih dulu. Jangan menyampaikan
kata pembimbing 1, kata pembimbing 2, kata Pak Gunawan, kata Bu Sri. Jangan seperti itu ya. Kalau itu berarti teman-teman seperti kekanak-kanakan ya. Jadi itu tidak perlu terjadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya kalau memang ada pertentangan gitu, ada perbedaan lah ya di dalam penggunaan konsep ataupun ada ide-ide yang agak-agak beda, itu sebaiknya mahasiswa sebagai filter. Diserap saran-saran dari dosen pembimbing 1, diserap saran dari dosen pembimbing 2, lalu mahasiswa sebagai filter belajar. Pelajari saran dari dosen pembimbing 1 itu, apa kebutuhannya berkaitan dengan penelitianmu, lalu dari dosen pembimbing 2 apa kebutuhannya, mana yang lebih dibutuhkan. Jika dua-duanya dibutuhkan, masukin aja dua-duanya. Tapi mana yang satu dengan yang lain, yang kalau satu tidak dibutuhkan, maka cari alasan-alasan untuk memberikan tanggapan kepada dosen yang pendapatnya tidak kamu perlukan gitu ya. Jadi mahasiswa berhak untuk menolak, tetapi bagaimana cara menolaknya harus secara ilmiah. Ada bukti-bukti ya, bahwa teori yang disampaikan dan disarankan oleh pembimbing ini tidak dibutuhkan dalam penelitian saya, itu jelaskan secara ilmiah ya, bukan katanya seperti itu. Jadi saran saya, mahasiswa harus banyak berpikir mandiri ya. Jadi kita lihat sekarang, saya ulangi lagi bahwa untuk mengadopsi ya pendapat yang tadinya berbeda, itu jangan dicarikan perbedaannya makin jauh, tapi cari kesamaannya dari masing-masing yang disarankan oleh dosen pembimbing. Sekali lagi, jadi mana yang disarankan oleh pembimbing 1 diserap, lalu yang disarankan oleh pembimbing 2 diserap, mahasiswa sebagai filter. Filternya adalah ilmu ya, jadi pelajari ilmunya lebih dalam. Ketika ditemukan apakah sarannya itu dibutuhkan atau tidak, mahasiswa yang punya keputusan, bukan dosen pembimbing gitu ya. Jadi sekali lagi, apakah saran itu akan diadopsi atau tidak oleh mahasiswa, itu sudah melalui proses filterisasi keilmuan ya, bukan berdasarkan common sense. Jadi tampillah sebagai pribadi yang dewasa, jangan mengatakan kata ibu ini, kata bapak ini. Jadi itu tidak ada ya. Jadi skripsi itu adalah milikmu, sehingga kamu yang berhak mau seperti apa skripsi itu dibuatnya ya. Mau menggunakan teori apa sesuai kebutuhanmu. Jika ada sesuatu yang masih ragu, silahkan konsultasikan kembali kepada dosennya masing-masing ya. Oleh karena itu saran saya, pada saat akan bimbingan jangan satu aja, setelah itu baru ke yang kedua. Jadi sebaiknya simultan, bersama-sama. Masukkan bab 1 ke sini, masukkan ke yang dosen pembimbing kedua. Bab 2 juga begitu, terus ya, sama-sama, sehingga nanti kamu akan mendapatkan saran dan masukan itu bersamaan ya waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengkomunikasikan jika ada perbedaan masukan-masukan atau saran-saran dari dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2. Jadi gak usah bingung lagi ya, yang paling penting jangan mengatakan katanya ibu ini, katanya bapak ini. Jadi jangan menyampaikan sesuatu masukan dari pembimbing 2 ke pembimbing 1 dengan mengatakan kata pembimbing 2, atau sebaliknya, Bu, ini kata pembimbing 1, karena bukan mereka yang membuat skripsi ya. Yang membuat skripsi adalah mahasiswa sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.